Kembali lagi ke Nobar. Kita akan membahas alur film yang berjudul Shinjuku Incident. Film yang dibintangi oleh Jackie Chan ini menceritakan bagaimana para gangster dari Cina berhasil menguasai Jepang, bahkan mengalahkan Yakuza terkuat di sana. Seperti biasa, sebelum ke alurnya, jangan lupa untuk subscribe channel Nobar dan nyalakan loncengnya. Tanpa banyak basa-basi, mari kita sama-sama nobar dan inilah alur ceritanya. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Oke. Di awal film, terlihat imigran ilegal Cina yang berlabuh di suatu pantai di Jepang dan menyerang seorang polisi yang menghampiri para imigran ilegal. Orang yang menyerang polisi ini kemudian memberikan kode kepada semua imigran ilegal Cina untuk lari sebelum polisi lainnya datang ke sana. Kemudian, terlihat seorang pria imigran Cina yang mencuri pakaian dan sepatu. Dia bernama Tito. Dia adalah salah satu imigran ilegal yang baru saja tiba di Jepang dan mencari tempat tinggal. Dia merasa sangat ketakutan saat bertemu polisi. Tito dulunya adalah seorang tukang bengkel servis traktor paling hebat di desanya dan sebagai seorang petani. Dia memiliki pacar bernama Xiao Xiao, tapi ia harus LDR karena Xiao Xiao ingin pergi ke Jepang untuk bekerja dengan bibinya. Meski berat, Tito tetap melepas Xiao Xiao ke Jepang. Xiao Xiao berjanji jika sudah mendapat banyak uang, maka dia akan kembali. Beberapa tahun telah berlalu. Tito sama sekali tidak mendapat kabar dari Xiao Xiao dan ia mendapat kabar bahwa bibi Xiao Xiao telah meninggal dunia. Sejak itu Xiao Xiao menghilang. Itulah mengapa Tito pergi ke Jepang. Tito akhirnya bertemu dengan temannya yang bernama Ji. Ji memperkenalkan Tito pada teman-temannya. Ada Lauge, Dai, dan juga Bibi Ho. Tito yang kelaparan memakan semua makanan di sana dengan rakus. Setelah itu, Ji mengajak Tito ke pemandian umum. Di sana, mereka ditegur 3 orang Yakuza karena suara Tito yang sangat keras saat berbicara. Ji menceritakan bahwa selama ini dia telah mencari Xiao Xiao, tapi hasilnya nihil. Ji meminta Tito untuk melupakan Xiao Xiao saja. Pagi harinya, Ji mengajak Tito bekerja. Setelah menyogok mandor, mereka akhirnya mendapat pekerjaan membuat pondasi, tapi ternyata mereka tertipu karena mereka hanya bekerja di tempat pembuangan sampah. Dari kejauhan, Tito melihat ada orang yang mencari harta karun yang bernama Little Tai. Tapi tanpa disadari, Little Tai berada di bawah mobil sampah dan akhirnya ia tertimbun sampah. Tidak disangkanya, saat itu juga ada polisi yang datang. Mereka semua kabur, akan tetapi Tito dan Ji tetap di sana untuk membantu Little Tai. Untung saja, Little Tai bisa diselamatkan dan mereka berhasil kabur dari sana. Little Tai pun mentraktir mereka dan juga memberi kartu telepon umum. Kartu itu didapat Little Tai dari Taibo. Di tempat lain terlihat para petinggi Yakuza dan anggotanya sedang menghadiri pemakaman ketua Yakuza. Mereka juga akan melakukan pemilihan ketua Yakuza baru. Pemilu telah selesai dan Muranishi dengan 5 suara terpilih menjadi ketua. Wakilnya bernama Eguchi. Sedangkan Togawa yang mendapat 2 suara akan menjadi kepala cabang. Saat akan memberikan hormat pada ketua lama, Togawa langsung pergi karena ia merasa kecewa dengan hasil yang didapatkannya. Sementara itu, Muranishi dan Eguchi memberi hormat pada ketua lama untuk terakhir kalinya. Malam harinya, inspektur polisi yang bernama Kitano mendapatkan informasi bahwa mulai sekarang saat ia bertugas, maka ia akan ditemani penerjemah. Namun ternyata Kitano sudah mahir bahasa Mandarin. Tito dan Ji terlihat sedang bekerja membersihkan saluran air. Tiba-tiba, mereka semua panik karena ada polisi yang datang ke sana. Ketika mereka akan kabur, ternyata dari sisi lain juga ada polisi. Mereka telah dikepung. Kemudian terlihat penerjemah yang ternyata tak mampu bahasa Mandarin. Kitano pun harus turun tangan. Kitano menanyakan upah bekerja di sana, yang ternyata hanya 8.000 yen. Padahal pekerjaan itu minimal dibayar 15.000 yen. Tiba-tiba kericuan terjadi karena ada polisi yang memborgol salah satu imigran. Semua orang langsung kabur dari sana, termasuk Tito dan Ji. Saat Kitano mengejar, ia terpeleset hingga terseret arus aliran sungai itu.
Tito yang melihat Kitano tak bisa berenang langsung menolongnya. Tapi ia kabur begitu saja setelah Kitano selamat. Keesokan harinya, Tito kebingungan melihat Laugue yang mencuri peralatan golf dengan sangat santai. Ji menjelaskan, toko-toko di Jepang tidak dijaga karena tidak ada yang mencuri. Mereka lalu mengikuti Laugue menjual barang curiannya di black market. Bos di sana menyuruh Laugue untuk mencuri barang-barang yang lebih mahal. Malam harinya, Tito sedang mencuci piring di kafe. Saat beristirahat, dia dihampiri oleh wanita bernama Lily. Ia diberi uang karena merasa kasihan pada Tito. Setelahnya, Lily dibawa oleh kakek-kakek. Tapi tiba-tiba, mereka diganggu oleh segerombolan preman yang langsung melukai si kakek. Tito yang melihatnya segera menolong mereka dan mengusir para preman. Mereka pun kembali ke bar untuk mengobati si kakek yang terluka. Lily memberi Tito uang lagi sebagai tanda terima kasih, tapi Tito menolaknya. Bahkan ia mengembalikan uang sebelumnya. Lily akhirnya memutuskan untuk mentraktir Tito minum di sana, karena ternyata bar itu miliknya. Malam berikutnya, Gao sedang menyambut Eguchi di barnya. Terlihat ada Tito dan Ji yang bekerja di sana. Tanpa diduga, Xiao Xiao juga ada di sana. Ternyata dia sekarang adalah istri dari Eguchi. Tito tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dan di saat rombongan Eguchi akan pulang, Tito terus melihat ke arah Xiao Xiao. Sebenarnya, Xiao Xiao sempat melihat Tito, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Eguchi pun sebenarnya menyadari hal itu. Setelah sampai di rumah, Eguchi bertanya pada Xiao Xiao tentang Tito. Xiao Xiao menceritakan bahwa Tito adalah teman sekampungnya, tapi dia takut menyapa Tito karena ia takut Eguchi malu. Eguchi menyangkal karena dia sama sekali tidak pernah merendahkan orang Cina. Dia juga mengizinkan Xiao Xiao bila ingin menemui temannya. Sementara itu, Tito terlihat sangat galau. Dia minum miras sebanyak-banyaknya lalu mengajak Ji melepas stresnya. Ia memutuskan malam itu untuk bercocok tanam di sana. Tito yang telah usai bercocok tanam berkata pada Ji, dia akan mencari uang dengan berbagai cara agar bisa mendapat identitas ilegal di Jepang. Sedangkan Ji menyampaikan dia bermimpi menjadi penjual kacang Tianjin. Keesokan harinya, Tito dibantu Little Tai menemui Taibo untuk berbisnis kartu telepon ilegal. Dia mengajak semua penghuni rumah untuk bekerja sama. Ia juga mengajak untuk mencuri barang-barang mewah dengan menyamar menjadi turis. Taibo pun menawarinya bisnis lain, menyeting mesin permainan agar bisa selalu menang. Waktu terus berjalan, bisnis mereka mendapat banyak hasil. Tapi di antara mereka, Ji selalu membuat masalah karena dia tidak punya nyali. Tito mencari ide untuk memberinya sebuah kejutan. Ia memberi Ji modal untuk berdagang kacang Tianjin. Ji terlihat sangat senang karena mimpinya akhirnya tercapai. Pagi harinya, Tito ke black market untuk menjual barang mewah curiannya. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan Lily. Tito memberi Lily tas. Ia lalu menceritakan pekerjaannya pada Lily. Dari sana mereka menjadi semakin dekat. Tito mengenalkan Lily pada semua teman-temannya yang langsung disambut dengan pujian bahwa Tito dan Lily sangat serasi. Bahkan mereka langsung memanggil Lily dengan sebutan kakak ipar. Tapi karena suara mereka sangat keras, pemilik rumah itu marah-marah dalam bahasa Jepang. Sebagai permintaan maaf, Tito memberi kakak itu sebuah jam tangan mewah hasil curiannya. Akibat kejadian itu, Tito berencana mengajak semua orang belajar bahasa Jepang agar bisa membaur dengan masyarakat Jepang. Untungnya, Lily bersedia mengajar mereka semua bahasa Jepang dengan gratis. Kesenangan mereka malam itu bertambah saat Bibi Ho mengajak mereka untuk makan bersama, karena ternyata hari itu adalah tahun baru Cina. Sementara itu, Ji yang sedang dalam perjalanan pulang bertemu dengan seorang gadis Cina. Saat mendekati, muncul ayahnya yang bernama Tak. Ia tidak suka melihat Ji mendekati anaknya. Tapi anehnya, tiba-tiba dengan ramah ia mengajak Ji mampir ke tokonya, tapi menyuruh anaknya segera pulang. Ternyata, di dalam toko itu ada banyak gangster di sana. Tak pun memerintahkan para gangster untuk menghajar Ji agar tidak mendekati putrinya lagi. Ji yang pulang dengan kondisi babak belur membuat semua orang panik. Ia menceritakan semua yang terjadi dan siapa pelakunya. Ia juga memberitahu bahwa gerobaknya telah disita.
Tito yang mendengarnya menjadi sangat marah. Ia tak peduli dan tidak takut dengan para Yakuza yang melindungi Tak. Di tengah jalan, Little Tai menyusul Tito. Ia menunjukkan jalan ke tempat Tak. Sesampainya di sana, mereka dihadang oleh anggota Yakuza. Tak pun juga langsung muncul di sana. Tapi ia langsung takut setelah digertak oleh Tito. Para Yakuza siap mengajar Tito. Tapi tanpa diduga, teman-teman Tito datang membantu dengan membawa senjata. Dua orang Yakuza itu dihajar habis-habisan. Mereka juga mendapat informasi di mana gerobak Ji. Sialnya, tanpa diduga polisi datang ke sana. Mereka langsung kabur, termasuk Tito yang membawa pulang gerobaknya. Tapi ia dikagetkan oleh Kitano yang mencegatnya. Tito sudah sangat ketakutan. Tapi tidak disangkanya, Kitano mencegatnya hanya untuk berterima kasih. Ia juga memberi nomor HP-nya agar Tito dapat menghubunginya bila punya masalah. Setelah itu, Kitano menyuruhnya pergi karena ada dua polisi yang ke sana. Ia mengalihkan perhatian polisi-polisi itu agar tidak mengejar Tito. Beberapa hari kemudian, Gao mendapat laporan jika mesinnya diretas. Dia berencana menjebak pelakunya. Malamnya, Ji yang berjualan didatangi oleh Dai. Ia diminta menjaga mesinnya sebentar karena dia akan pergi ke toilet. Tidak disangkanya, Ji yang sedang menggantikan Dai didatangi oleh Gao. Ia langsung dibawa ke belakang. Gao meminta Ji mengaku, tapi Ji mengelak sampai wajahnya akhirnya disayat. Dai yang melihat Ji ditangkap melapor pada Tito dan yang lainnya. Sementara itu, Ji yang masih tak mau membuka mulut akhirnya tangannya dipanggang lalu dipotong. Tito dan yang lainnya sampai di sana, tapi mereka tak bisa berbuat apa-apa. Gao mengancam Tito agar tidak lagi menginjak wilayahnya, yaitu Shinjuku, atau dia akan jadi lebih sadis. Gao menyerahkan Ji, tapi tidak dengan tangannya. Lily membawa seorang dokter untuk mengobati Ji yang keadaannya sangat-sangat parah. Tito yang melihat kondisi teman baiknya menjadi sangat dendam pada Gao. Keesokan harinya, Tito menyelinap ke rumah Gao, tapi ia terpaksa bersembunyi karena Gao didatangi oleh anak buah Togawa yang bernama Kyohei. Kyohei menyuruh Gao membunuh Eguchi. Togawa menjanjikan wilayah Kabukicho kepada si Gao jika dia bisa membunuh Eguchi. Semua pembicaraan mereka didengar oleh Tito. Saat Kyohei pergi, Gao tampak tertarik pada istri Eguchi dan mengatakannya pada anak buahnya. Sehingga Tito tahu bahwa yang akan dibunuh adalah suami Xiao Xiao. Malam harinya, Eguchi ke tempat itu. Gao menyambutnya dan memberikan semua laporan yang langsung diperiksa oleh Eguchi. Gao perlahan mengeluarkan senjatanya. Namun hal itu ternyata disadari oleh Eguchi. Untungnya, ia bisa menghindar saat diserang oleh Gao. Sialnya, anak buah Gao memegangi Eguchi hingga ia terkena senjata. Meski begitu, Eguchi tetap mencoba melawan. Tapi karena kalah jumlah dan sudah terluka, dia hampir saja ditebas oleh Gao. Di saat bersamaan, Tito muncul untuk membantu Eguchi hingga membuat tangan Gao terpotong. Tito pun segera kabur dari sana bersama Eguchi dan berhasil bersembunyi dari kejaran anak buah Gao. Eguchi mengajak Tito pulang ke rumahnya. Tapi anak buah Eguchi yang bernama Nakajima tidak menyukai kedatangan Tito karena dia adalah orang Cina. Sesampainya di dalam, Xiao Xiao sangat terkejut melihat Tito diajak pulang oleh suaminya. Eguchi menjelaskan bahwa Tito telah menyelamatkannya. Eguchi meminta Xiao Xiao untuk menemani Tito karena dia akan mengganti pakaiannya sebentar. Sesaat kemudian, muncul anak Xiao Xiao yang bernama Ayoko. Xiao Xiao mengatakan bahwa Ayoko sangat mirip dengan Tito. Tito langsung berkata agar Xiao Xiao tidak seperti itu. Dia sudah merasa tenang karena melihat keadaan Xiao Xiao yang baik-baik saja. Xiao Xiao menjelaskan kalau dia sekarang bernama Yuko. Saat Eguchi datang, Tito menyampaikan bahwa Togawa yang menyuruh Gao membunuh Eguchi dan Eguchi sudah menduga itu. Ia meminta Tito untuk bekerja dengannya dan dia akan membayar Tito dengan harga yang sangat tinggi. Tapi Tito menolaknya. Sebelum pulang, Tito mengingatkan Xiao Xiao untuk menjenguk ibunya karena ibunya selalu sedih jika mengingat Xiao Xiao. Dari situ, Eguchi pun sadar bahwa Tito adalah mantan istrinya. Pagi harinya, terlihat petinggi Yakuza sedang rapat. Nakajima dengan nada keras menuding Togawa adalah dalang penyerangan Eguchi. Tapi Gao tak terima dan menyebabkan keributan di sana.
Muranishi mencoba menengahi masalah ini. Togawa berhasil meyakinkan Muranishi jika ia bukan pelakunya dan dia akan membantu menyelidikinya. Muranishi yang merasa Eguchi tak punya bukti percaya pada Togawa. Ia meminta Eguchi meminta maaf, akan tetapi Togawa tidak merespon. Tito kedatangan tamu, yaitu Eguchi. Ia kembali menawarkan kerjasama. Ia meminta Tito untuk membunuh 2 orang, yaitu Togawa dan Muranishi. Tito menyetujuinya dengan syarat Eguchi harus membantunya mendapatkan status resmi warga negara Jepang dan memberikan wilayah Shinjuku yang dikuasai oleh Gao. Malam harinya, Muranishi yang sedang sendiri dihabisi oleh Tito dan disaksikan oleh Eguchi. Kematian Muranishi dituduhkan pada Togawa yang membuat kerusuhan di mana-mana antara anggota Muranishi dan juga anggota Togawa. Sampai akhirnya Togawa dibunuh oleh Tito. Para polisi menyadari bahwa pembunuhan ini telah direncanakan oleh Eguchi. Keesokan harinya, Kitano mengikuti para Yakuza yang akan melakukan pertemuan tertutup dengan petinggi Yakuza yang bernama Tanaka. Tanaka menuju Eguchi sebagai ketua Yakuza baru dan Kyuhei menggantikan ayahnya sebagai kepala cabang. Kitano terkejut saat melihat Tito ada di sana. Nakajima terlihat tidak setuju dengan keputusan Eguchi memberikan Shinjuku kepada Tito, tapi Nakajima tidak bisa membantah. Nakajima dan anggotanya lalu bertemu dengan Tito beserta anggotanya untuk menyerahkan hak kekuasaan Shinjuku pada Tito. Nakajima mengingatkan bahwa dia sangat membenci orang Cina. Tito dan anggotanya merayakan pencapaian yang dia dapat dan meresmikan tempat baru milik mereka. Acara itu dihadiri seluruh pembisnis dari Cina yang minta perlindungan, termasuk si Tak. Tito juga mendapat hadiah baju Shiraza Murai dari Eguchi. Awalnya, Tito menolak uang keamanan dari para pembisnis, namun Tak mengingatkannya, jika Tito tidak menerimanya, maka akan menimbulkan keributan di kemudian hari. Ia menyarankan Tito menggunakan uangnya untuk memperbaiki keamanan dan melarang peredaran narkoba. Tak lupa, sebelum pulang, Tak menemui Ji untuk meminta maaf. Tapi Ji terlihat sangat marah. Ia langsung menjabak kumis Tak. Untungnya Tito menghentikannya. Sejak saat itu, terlihat sifat Ji telah berubah. Di akhir acara, Tito berkata bahwa dia akan membuka usaha sendiri yang resmi dan menyerahkan urusan di tempat itu pada Logue, Little Tai, dan juga Taibo. Ia juga berencana memodali imigran yang baru datang dan hal itu akan diserahkan pada Ji. Waktu terus berlalu. Tito kini telah sukses dengan usaha traktornya. Teman-teman Tito pun kini sudah sukses. Sayangnya mereka lepas kendali. Imigran ilegal dari Cina pun mulai membanjiri Jepang. Penampilan Ji pun juga sudah berubah. Rumah lamanya sekarang juga telah rusak dan ternyata Bibi Hao telah meninggal. Kemudian terlihat Logue dan yang lainnya. Ternyata mereka sedang melakukan bisnis narkoba. Ji mencoba mendekati anak Tak yang sedang berjualan di sebuah bar, tapi anak Tak pun menolak ajakan Ji. Ji yang ditolak merasa sangat sakit hati. Ia marah-marah. Tidak lama kemudian muncul pacarnya anak Tak. Tapi Ji yang telah berubah langsung memukul si pacar saat menghinanya. Ia mengajarnya sampai pingsan, dan Ji dengan santainya meninggalkan mereka begitu saja. Tanaka sangat marah mengetahui orang-orang Cina menguasai wilayah mereka dan menyebut mereka sebagai geng Kataumi. Tapi Kyung-hee tak bisa berbuat apa-apa karena Eguchi lah yang bertanggung jawab atas hal itu. Tanaka lalu menghubungi Eguchi untuk menanyakan hal itu pada Eguchi. Tapi tidak disangkanya, Eguchi mengatakan bahwa itu memang rencananya untuk menghabisi Kyuhei. Mendengar itu, Tanaka berencana mengganti Eguchi. Ia meminta Kyuhei mengurus Eguchi dan geng Kataumi. Ternyata, Nakajima dan semua anggota Eguchi-kun memihak pada Kyuhei karena mereka dari dulu tak suka orang Cina. Kitano kemudian menemui Teto. Ia memberikan berkas-berkas kejahatan geng Kataumi. Tito merasa sangat bingung karena dia tidak tahu akan hal itu, dan Kitano pun mengatakan bahwa Ji telah berubah. Kitano juga bertanya apakah Tito yang membunuh Togawa dan Muranishi, tapi Tito tidak menjawab. Sebelum Kitano pergi, dia menyampaikan bahwa hutang budinya sudah lunas karena telah memberi informasi ini. Malam harinya, Tito mendatangi tempat yang dia bangun dulu. Di sana ia menegur para pemuda Cina yang sangat berisik. Tapi bukannya menurut, mereka justru menjadi sangat sombong dan menyombongkan bahwa mereka adalah anggota geng Kataumi. Bahkan mereka berani melawan Tito.
Beruntungnya, Little Tai datang tepat waktu dan menghentikan penyerangan itu. Little Tai memarahi mereka karena Tito adalah bos besar tempat itu. Mereka semua akhirnya meminta maaf pada Tito. Ternyata mereka semua adalah anak buah dari Ji yang baru datang dari Cina sebagai imigran gelap. Tito melihat Ji bertemu dengan Eguchi, tapi Little Tai menyarankan agar Tito tidak ikut campur. Pagi harinya, Lily mengajak Tito meninggalkan Jepang dan pergi ke Brazil. Tapi ia menolaknya karena tidak mau meninggalkan teman-temannya. Tak lama kemudian, sesuai permintaan Tito, Kitano datang ke sana. Ia akan menyerahkan bukti kejahatan Eguchi dan dia jugalah yang meminta untuk membunuh Togawa dan Muranishi. Mendengar itu, Lily menjadi sangat marah karena dia menganggap Tito berharap Eguchi dipenjara dan dia bisa kembali bersama dengan mantannya. Ia sama sekali tidak memikirkan perasaan Lily yang sudah lama bersamanya. Lily memutuskan untuk meninggalkan Tito. Malamnya, Nakajima mendatangi Gao untuk bekerja sama membereskan orang-orang Cina. Di tempat lain, Eguchi memerintahkan Ji untuk membunuh Kyohei dan Tanaka. Para anggota Yakuza dan anak buah Gao pun mendatangi tempat itu. Dan di saat bersamaan, Kitano dan Tito datang ke sana. Mereka sangat kaget mengetahui Tito membawa polisi. Lalu Ji dan Eguchi datang menemui Tito. Tito marah karena Ji dekat dengan Eguchi dan menjual narkoba. Tapi Ji berkata bahwa semua orang di sana juga terlibat. Tito langsung memarahi mereka semua hingga menyebabkan keributan. Kitano mengeluarkan pistolnya tapi direbut oleh Tito. Dan Tito berencana menggunakannya untuk membunuh Eguchi, tapi ditahan oleh Ji. Lalu tiba-tiba tanpa diduga, Little Tai menusuk Tito dan juga Laogue yang mencoba untuk menasihatinya. Tanpa mereka sadari, di luar tempat itu para Yakuza sudah siap melempar batu. Saat Little Tai akan membunuh Tito, batu besar terlempar dari bawah mengenai kepalanya dan langsung membuatnya tewas seketika. Para Yakuza menghujani mereka dengan lemparan batu. Setelah itu, mereka mulai memanjat masuk. Tito dan yang lainnya mencoba untuk menghentikan mereka, tapi Ji justru turun ke bawah untuk mengancam para Yakuza. Hingga akhirnya Gao datang dan menggertak Ji. Seketika, nyali Ji langsung menciut. Para Yakuza yang lain berhasil masuk dan menyerang secara membabi buta. Ji yang melihat Gao membunuh langsung lemas. Tito datang membantu di sana dan menyuruh Ji kabur. Tetapi Ji malah merangkak. Akhirnya ia bisa kabur meskipun sempat tertusuk. Eguchi mematikan listrik di sana. Hal ini menjadi keberuntungan bagi Tito karena ia telah terpojok. Saat listrik mati, semua orang menahan serangan. Kemudian terlihat Eguchi yang mencoba kabur dari jendela. Tapi ternyata Nakajima sudah menunggunya di bawah. Ia langsung menembak Eguchi. Eguchi tidak menyangka orang yang sangat dipercayanya melakukan hal seperti itu. Ia kemudian menyerahkan flash disk berisi semua data kejahatan Yakuza kepada Tito dan setelah itu, akhirnya ia tewas. Kitano menghubungi rekannya untuk mengirim pasukan ke sana. Para Yakuza pun mulai menyerang kembali. Dai mencoba menahan, sedangkan Tito mencoba meraih hiasan bambu. Lalu terlihat Dai tewas dibunuh oleh Gao. Tito yang marah langsung menusuk Gao dengan bambu yang baru saja diraihnya. Kitano pun memblokade jalan menggunakan hiasan bambu dan mereka pun kabur melalui jalur tangga darurat. Sesampainya di bawah, mereka kembali diserang oleh beberapa orang. Beruntungnya polisi telah sampai di tempat itu dan mengamankannya, tapi Tito sudah tidak berada di sana. Ia pergi ke rumah lamanya. Di dalam rumah itu, Tito sangat kaget karena Ji ada di sana. Ji berkata bahwa dia tetap saja tak bernyali. Kemudian terlihat kondisi Ji yang ternyata sangat mengenaskan. Ia akhirnya tewas. Tito menghubungi Xiao Xiao. Ia menceritakan semua yang telah terjadi. Lalu ia meminta Xiao Xiao dan anaknya untuk siap-siap bertemu dengannya di stasiun Okubo. Tapi tidak disangkanya, ternyata rumah Eguchi telah dikuasai oleh Kyohei. Ia memaksa Xiao Xiao memberitahukan di mana Tito berada. Nakajima yang sedang kabur dari kejaran polisi diminta Kyohei ke stasiun Okubo mencari Tito. Kitano juga mendapat kabar dari Tito bahwa dia sekarang berada di stasiun Okubo. Di stasiun Okubo ada Tito yang ditemukan oleh Nakajima.
Tapi ternyata dia telah dikepung. Sementara itu, Kitano sampai di tempat itu. Nakajima mencoba menembak Kitano. Beruntungnya dengan cepat Tito mencegahnya, tapi sialnya dia sendiri yang akhirnya tertembak. Setelah baku hantam terjadi, akhirnya Kitano berhasil menembak Nakajima hingga tewas. Dan lagi-lagi, Tito sudah tidak ada di sana. Kitano mengikuti jejak darah Tito yang mengarah ke dalam saluran air. Ia menemukan Tito yang terseret air. Kitano berusaha sekuat tenaga untuk menarik Tito. Tito yang sekarat menyerahkan flashdisk pemberian Eguchi. Kemudian tubuh Tito hanyut terseret air saluran pembuangan. Ia berkata, "Kita telah impas," dan film pun selesai. Bagaimana menurut kalian film ini? Endingnya sangat tidak terduga dan sangat-sangat menyedihkan. Cukup sekian alur film pada hari ini. Jangan lupa like, comment, dan share videonya. Tonton terus video-video dari Nobar dan Kamsya. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Gotta take